Halo, ketemu lagi untuk kita upgrade diri kita bareng-bareng lagi. Nah, kali ini teman-teman kita akan masih lanjutin untuk kita membahas 10 alasan yang nggak sehat untuk menikah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas 6 poin, di mana 6 poin itu adalah sengaja untuk membuat jengkel orang tua, alasan menikah yang tidak sehat. Yang kedua, mau melarikan diri dari rumah yang tidak menyenangkan. Kemudian alasan yang tidak sehat yang ketiga adalah gambar diri seseorang yang masih negatif. Yang keempat, alasan yang tidak sehat untuk menikah adalah menikah untuk mengatasi kekecewaan akibat ditinggal kekasih. Kemudian yang kelima adalah takut ketinggalan sendirian, di mana semua orang udah nikah gitu ya. Dan yang keenam itu takut akan kemandirian gitu. Nah, penjelasannya sudah ada di video-video sebelumnya, tapi sekarang kita mau fokus untuk lanjutin 4 poin terakhir di dalam 10 alasan yang tidak sehat yang seharusnya tidak kita lakukan karena alasan-alasan ini untuk menikah, ya. Dan poin yang berikutnya, yang ke-7 atau 4 poin yang terakhir adalah takut melukai pasangan. Nah, ini lebih sering terjadi ketimbang yang kita bersedia akui. Misalkan seorang pemuda dan seorang pemudi sudah berkencan untuk beberapa waktu, ya, sudah dating ya. Si pemudi, si perempuan mulai bicara soal pernikahan, tetapi si pemuda belum begitu yakin, si laki-laki belum begitu yakin. Walaupun si pemuda sadar bahwa ia tidak mencintai si pemudi dan tahu bahwa pernikahan bukanlah jawabannya, ia takut apa yang akan terjadi apabila ia memutuskan hubungan mereka. Mungkin si pemudi berkata lebih dari sekali, kalau kamu meninggalkan aku pasti mati. Atau bahkan lebih mengancam, kalau kamu meninggalkan aku akan bunuh diri. Karena si pemuda tidak tahu cara untuk mengatakannya dan tidak mau melukai si pemudi, ia menawarkan untuk menikah. Peran ini juga bisa dibalik dengan si pemuda yang mendesak kekasihnya yang masih belum yakin apa yang harus dilakukan. Salah satu alasan masalah ini muncul adalah karena ada orang yang tidak mengerti tingkat-tingkat yang berbeda dalam persahabatan. Hanya karena seorang pemuda mengajak keluar seorang pemudi untuk makan es krim, tidak berarti mereka siap untuk menikah. Mereka hanyalah sahabat. Segalanya mungkin baik-baik saja hingga salah satu dari mereka terhanyut dan mulai mengharapkan lebih dari yang sebenarnya ada dalam hubungan mereka. Orang itu mulai mendesak hingga pihak lain, mungkin orang tua atau mungkin kakek nenek atau mungkin orang teman-teman terdekat, mulai mendesak dan mulai merasa untuk mereka harus wajib untuk menurutinya. Tidak ada pernikahan yang berhasil apabila didasari atas ketakutan apapun. Jangan menikah hanya karena Anda takut melukai pasangan. Jauh lebih baik lagi bagi Anda berdua untuk menderita sementara sekarang daripada menikah dan menempatkan diri dalam penderitaan seumur hidup. Takut melukai pasangan ini menjadi salah satu alasan yang tidak sehat. Oh, karena dia sudah terlalu tua, nanti umurnya, kasihan dia sudah terlalu tua. Lebih baik menderita sementara sekarang daripada menderita nanti tapi seumur hidup. Alasan ke-8 dari 10 alasan yang tidak sehat untuk menikah adalah ingin menjadi ahli terapi atau konselor bagi pasangannya. Mungkin kedengarannya konyol, tetapi inilah alasan sebagian orang untuk menikah. Mereka merasa bertanggung jawab atas seseorang yang memerlukan manfaat dari kebijaksanaan, pendapat, dan nasihat mereka. Berhati-hatilah, jangan terhanyut. Pria
Hanya karena seorang gadis datang kepada Anda untuk konseling, tidak berarti Anda harus menikahinya. Dan juga begitu wanita. Hanya karena seorang pemuda mungkin meminta nasihat Anda, tidak berarti ia harus menjadi suami Anda. Pernikahan bukanlah forum yang tepat untuk terapi. Masih ada jalan lain. Sama sekali bukan hal yang tidak lazim bagi orang yang terlibat dalam terapi jangka panjang untuk mengalami perasaan romantis terhadap ahli terapi mereka. Orang-orang yang merasa tidak aman mudah tertarik kepada orang yang mereka anggap ahli atau bahkan sebagai orang tua pengganti. Konselor profesional harus selalu waspada akan hal ini. Pernikahan yang sehat adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai mitra yang setara. Yang keduanya sama-sama dewasa secara emosional dan aman dan dalam gambar diri serta identitas pribadi mereka. Apabila Anda menikahi seseorang yang selalu memandang Anda sebagai konselor, Anda tidak akan pernah dapat beristirahat dan ia akan menyerap Anda secara emosional. Tidak yakin akan kemampuan dan tidak percaya diri, pasangan Anda akan berkonsultasi dengan Anda tentang segala hal kecil. Tidak ada yang akan membuat Anda kehabisan tenaga lebih cepat daripada pasangan yang tidak dapat berpikir sendiri atau yang tidak mau mengambil keputusan sendiri sama sekali. Jangan terjebak dalam perangkat ini. Tak seorang pun yang membutuhkan konseling terus-menerus siap untuk menikah. Yang kesembilan, karena sudah berhubungan seks. Ini adalah alasan yang tidak sehat untuk menikah. Ada sebuah ajaran lama yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah berhubungan seks sebenarnya sudah menikah walaupun belum secara hukum. Ini sama sekali tidak benar. Kita sudah melihat bahwa seks tidak sama dengan pernikahan. Seks saja tidak membentuk atau merusak pernikahan. Menurut rancangan Allah, seks hanya benar di dalam ikatan pernikahan. Seks meningkatkan dan memperkaya pernikahan yang sudah didirikan di atas landasan yang benar. Di luar pernikahan, seks tidak benar dan secara psikologis merusak, secara emosional berbahaya dan dosa. Jadi berhubungan seks bukanlah alasan untuk menikah. Ini adalah alasan untuk bertobat. Pantang berhubungan seks adalah satu-satunya perilaku yang tepat bagi orang yang tidak menikah, khususnya bagi orang percaya. So, teman-teman, jika teman-teman sudah terlanjur berhubungan seks, yang Anda lakukan bukanlah menikah, tapi bertobat. Kalau Anda melakukannya sebelum menikah, atau ada teman-teman Anda yang sudah sempat melakukan itu, terjatuh dalam dosa itu, tapi belum menikah, dan Anda menyarankan untuk harus menikah, teman-teman, itu bukanlah solusinya. Solusinya bukanlah menikah, solusinya adalah bertobat. Tidak melakukan hal itu lagi, bukan menikah. Jadi teman-teman, itu adalah alasan yang salah, alasan yang tidak sehat untuk menikah. Dan alasan yang terakhir, yang adalah lanjutan daripada seks, adalah yang tidak sehat, adalah karena hamil. Kehamilan bukanlah alasan yang lebih kuat untuk menikah dibandingkan hubungan seks. Zaman menikah karena hamil sudah lama berlalu. Namun ada orang yang merasa bahwa walaupun seks saja bukanlah alasan yang cukup untuk menikah, kehamilan mengubah segalanya. Yang pasti ini menimbulkan masalah etika, moral, dan hukum, khususnya bagi ayah si anak. Walaupun begitu, fakta kehamilan saja bukanlah landasan yang cukup untuk menikah. Di permukaan, kehamilan hanyalah bukti dari aktivitas seksual. Ini tidak menunjukkan adanya kasih, adanya komitmen di antara pria atau si wanita yang mengandung.
Menambah dosa dan kesalahan akibat kehamilan di luar nikah dengan kesalahan berupa pernikahan yang buruk adalah tindakan bodoh dan tindakan bijaksana. Ini pasti menyebabkan sakit hati dan penderita bagi semua yang terlibat, dan khususnya bagi anak yang tidak bersalah yang terperangkap di tengah-tengah ini semua. Satu kesalahan tidak akan mengeluarkan Anda dari perlombaan hidup. Banyak orang yang pernah mengandung dan melahirkan anak di luar nikah, kemudian hari memiliki pernikahan yang bahagia. Seperti seks, kehamilan saja bukanlah alasan untuk menikah, melainkan untuk bertobat. Walaupun Anda tidak pernah menikah dengan orang yang membuat Anda hamil, Allah dapat memberi Anda berdua kasih karunia dan hikmat untuk bertindak bijaksana demi kesehatan dan kesejahteraan si anak. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang mereka tidak pernah menikah, tapi mereka melakukan seks, laki dan perempuan. Dan akhirnya si perempuan hamil dan mereka belum menikah. Ketika saya tanya apa rencana mereka ke depan, rencana mereka ke depan katanya mau menikah. Pada waktu itu saya bertanya, bagaimana cara kalian untuk menikah, karena mereka ada di luar Indonesia dan mereka tidak tahu harus bagaimana. Rencana mereka adalah pulang ke Indonesia, tetapi tidak akan langsung menikah dan tidak memberitahu orang tua mereka tentang keadaan mereka. Singkat cerita, apa yang terjadi adalah saya mendengar bahwa laki-laki itu lari karena mencintai perempuan lain. Anda bisa bayangkan kalau mereka menikah dan ternyata laki-laki itu dalam pernikahannya malah mencari perempuan lain dan pergi dengan perempuan lain. Teman-teman, menikah karena hamil bukanlah solusi, tapi solusi untuk keterlanjuran hamil sebelum menikah adalah bertobat dan kemudian meminta hikmat dari Allah. Pernikahan bukanlah segalanya. Pernikahan itu membutuhkan kasih, membutuhkan komitmen. Hamil bukanlah alasan untuk menikah, tetapi kasih dan komitmen adalah salah satu alasan untuk menikah, bukan karena hamilnya. Jadi pertama-tama, jika ada yang sudah hamil sebelum menikah, bertobatlah. Dan kemudian minta Tuhan untuk memberikan hikmat dan kasih karunia daripadanya untuk melanjutkan perjalanan hidupmu selanjutnya. Kiranya kita bisa upgrade, dan kalau teman-teman ada yang merasa ini akan menolong teman-teman yang lain, tolong bantu share. Sampai jumpa.